ini aku akan membahas film yang berjudul A Boy Called Christmas. Film ini agak lucu seluruh, jadi sebuah cerita dalam cerita. Pada penasaran kan? Jadi tanpa berlama-lama, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika ada nenek tua yang bernama Nenek Ruth yang sedang berjalan menuju sebuah rumah. Dia kemudian masuk dan di situ ada 3 orang anak yang dititipkan kepada Nenek Ruth karena ayahnya pergi bekerja. Kemudian nenek menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur kepada ketiga anak itu. Nah, jadi aku nih nyeritain cerita dalam cerita seluruh. Simak ceritanya mulai dari sini ya. Cerita dimulai ketika ada seorang anak lelaki bernama Nicholas dan ayahnya Jule yang tinggal di hutan bersalju. Ibunya telah meninggal karena diserang seekor beruang. Ayahnya bekerja sebagai penambang kayu. Dan ketika mereka mencari sebuah kayu, tiba-tiba mereka melihat beruang liar. Beruang itu mengejar mereka berdua, namun beruntung ada anak panah yang entah dari mana melesat ke arah beruang itu. Seketika beruang itu pergi meninggalkan mereka. Saat malam tiba, Jule menceritakan dongeng kepada Nicholas tentang seorang perempuan yang bernama Lumi. Dia tersesat di hutan. Dia mencari jalan keluar namun malah semakin tersesat lebih jauh. Hingga dia sampai di desa para peri yaitu Elfhelm. Lalu dia berhasil kembali pulang dengan es yang mencair. Suatu hari, Jule dan Nicholas diundang oleh raja untuk datang ke istana. Saat semua undangan telah kumpul, raja mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang bisa membawa harapan dan keajaiban, maka dia akan memberikan imbalan yaitu harta yang mencukupi. Saat di rumah datang teman Jule yang mengajaknya untuk pergi ke desa peri yaitu Elfhelm. Lalu Jule berkata pada Nicholas bahwa dia akan pergi bersama temannya untuk melakukan sayembara itu. Nicholas berkata dia ingin ikut, namun dilarang oleh ayahnya karena ini perjalanan berbahaya yang melewati gunung es dan badai salju. Jule memanggil saudaranya yang bernama Bibi Carlotta untuk menjaga Nicholas selama Jule pergi. Esoknya adalah hari di mana Jule dan rombongan pergi mencari Elfhelm. Nicholas memeluk erat ayahnya sebelum dia pergi dan ayahnya memberikan dia topi merah untuknya. Setelah kepergian ayahnya, Nicholas hanya tinggal berdua dengan Bibi Carlotta. Ternyata Bibi Carlotta ini tidak suka sama Nicholas. Sampai-sampai dia disuruh tidur di luar. Iya mah jiga we indung terenya selur. Dia akhirnya tidur di luar dan di bawah susunan ranting pohon. Nicholas dipaksa bekerja ngebersihin rumah, cari kayu bakar, dan yang lainnya. Dia juga dikasih makan seadanya, bahkan sayurnya terbuat dari boneka kesayangannya. Lah, kok bisa ya, Selur? Nicholas pun sangat marah. Bahkan topi merah pemberian ayahnya hampir terbakar akibat ulah bibinya. No. It's ruined. Nicholas mencoba memadamkan api di topinya. Kemudian ia menemukan rute menuju desa Elfhelm. Di balik topinya itu, dia bertekad akan menyusul ayahnya karena tak betah tinggal dengan Bibi Carlotta yang jahat itu. Kemudian dia pergi bersama tikus kecilnya itu. Di perjalanan banyak orang yang tidak percaya akan desa Elfhelm, namun dia terus menyusuri jalan. Dia terkena badai salju dengan cuaca yang sangat dingin. Dia nyaris termakan omongan orang yang katanya desa Elfhelm itu hanya dongeng. Dan saat beristirahat di sebuah gua, tikus kecilnya ternyata bisa berbicara seperti manusia. Ajaib juga ya, Slur. Dari sini Nicholas mulai percaya akan keajaiban dan akan terus menelusuri jalan menuju desa Elfhelm. You can talk. Yeah, of course I can talk. And I can So, can we talk about something very important? Kemudian Nicholas bertemu dengan seekor rusa yang kesakitan karena ada anak panah menancap di perutnya Slur. Nicholas menyangka bahwa ini anak panah dari rombongan ayahnya.
Jadi dia sedikit lega karena pasti ayahnya juga melewati jalan ini. Nicholas mencoba mencabut anak panahnya itu, dan setelah dicabut rusa itu malah mengikutinya. Dengan baik hati rusa itu memberi tunggangan pada Nicholas dan akan mengantarnya. Tak lama kemudian dia sampai di Gunung Lancip yang sama seperti di gambar yang ada di topinya. Dia memutari gunung itu tapi sama sekali tak menemukan desa Elfham tersebut. Hingga akhirnya dia pingsan karena kedinginan. Next year. I'm just kidding, of course. Saat Nicholas pingsan datang dua orang elf yang bernama Papa Topo dan elf kecil yaitu Nose. Papa Topo memberikan Nicholas mantra sampai dia kembali terbangun dan dia terkejut karena bisa bertemu dengan elf. Kemudian dia mengenalkan dirinya dan menanyakan keberadaan Elfhelm. Dan Papa Topo berkata bahwa Elfhelm ada di depan. Namun Nicholas tak bisa melihatnya. Mungkin itu karena Nicholas masih setengah percaya seluruh. Kemudian Nicholas mencoba meyakinkan diri lagi bahwa Elfhelm benar-benar ada. Dan benar saja seluruh, desa Elfhelm itu ada di depan matanya. Wait a blinking minute. Nicholas dibawa ke sebuah ruangan yang sedang berpesta, seperti sedang merayakan Natal gitu seluruh. Tapi saat sedang pesta, datang Ratu Elf yang bernama Mama Fodal. Mama Fodal sangat marah karena mereka berpesta di tengah duka karena ada anak seorang elf yang hilang. Dia juga mengetahui ada manusia di sana, dan dia memarahi para elf karena membiarkan manusia berada di kawasan elf. Nicholas penasaran kenapa manusia dilarang ke kawasannya, dan Mama Fodal berkata bahwa manusia telah menculik seorang anak yaitu Kip. Nicholas menduga bahwa rombongan ayahnya yang menculik Kip, namun ia juga merasa tak percaya akan hal itu. Nicholas kemudian dikurung di menara. Di sini dia tak hanya sendiri, ada peri kejujuran yang dikurung di sana. Peri itu juga yang membantu Nicholas keluar dari menara. Nicholas kabur dan berjanji akan membawa Kip kembali ke desa Elfhelm. Ketika di hutan, dia melihat sebuah tali yang mengarah ke sebuah kurungan. Ternyata itu adalah Kip. Dan tak jauh dari situ ada rombongan ayahnya juga seluruh. Berarti benar, memang ayah Nicholas lah yang menculik Kip. Nicholas ketahuan oleh teman ayahnya, dan Jules terkejut melihat anaknya ada di sana. Nicholas meminta Kip untuk dilepaskan, namun teman ayahnya tak menerima dengan perlakuan Nicholas. Nicholas dan rusanya kemudian diikat oleh ayahnya sendiri. Tak lama kemudian rombongan ayahnya tertidur pulas. Saat sedang suasana sepi, kemudian Jules melepaskan Nicholas, Kip, dan rusa itu seluruh. Kemudian mereka kabur, namun rombongannya malah mengejar mereka. Saat akan terbang melewati jurang, ayah Nicholas malah memotong tali yang mengikat kereta yang ia duduki. Akhirnya dia terjatuh ke jurang dan mati. Nicholas merasa sangat sedih atas kejadian itu, namun ia berusaha untuk kuat karena ayahnya telah mengorbankan dirinya demi Nicholas dan Kip. Lalu mereka sampai di desa Elfhelm. Ibu dan ayahnya Kip sangat senang dan memberi Nicholas hadiah berupa permen, coklat, dan kerajinan tangan sangat banyak. Dan dia berkata dia akan membagikan ini kepada anak-anak yang lain di desanya. Kemudian ketika dia akan pulang, datang Mama Fodal yang belum bisa menerima perlakuan manusia walaupun Nicholas telah mengembalikan Kip. Kemudian dia disihir dengan posisi melayang telur, hingga Mama Fodal melihat kalung yang tak asing baginya.
Dia menanyakan dari mana dia mendapat kalung itu, dan Nicholas berkata ini adalah peninggalan dari ibunya. Seketika Mama Fodal merasa sedih, karena itu artinya Nicholas adalah anak dari sahabat kecilnya. Dia juga memperlihatkan kalung yang sama. Nah, di awal cerita, Jul menceritakan tentang perempuan bernama Lumi kan? Itu adalah sebutan untuk ibunya Nicholas Lur, yang berteman dengan Elf Fodal saat tersesat. Kemudian semua elf membiarkan Nicholas pergi. Sesampainya di desa, dia segera menemui raja ke istana dan memperlihatkan sebuah kerajinan tangan kepada raja. Dia juga mengajak raja menunggangi rusa dan terbang membagikan permen dan coklat untuk anak-anak di wilayah sekitarnya. Nicholas. Kembali lagi ke Nenek Ruth yang sedang bercerita kepada ketiga orang anak. Kebetulan sekali ketika selesai bercerita, ayahnya datang dan mereka bahagia karena terjadi keajaiban di sana. Tiba-tiba ada pohon Natal di ruang tamunya. Kemudian Nenek Ruth pulang dan keluar dari rumah itu. Dan film pun berakhir. Hatur nuhun semuanya sudah menonton alur cerita ini. Semoga suka dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.